Majelis Sholawat dan Pengajian Akbar Bahrul Ilmi kembali digelar oleh DPC P3 Barito Kuala yang berlangsung di Aula DPC, Kamis malam tanggal 4 Januari tahun 2024. Meski cuaca yang kurang bersahabat, tak menghalangi langkah kaki para jemaah untuk menghadiri Majelis Sholawat dan Pengajian Akbar yang saban kali kegiatan selalu dipadati warga dari berbagai desa yang ada di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Apalagi dalam kegiatan keagamaan yang diinisiasi oleh Ketua DPC P3 Batola Dr. Haji Bahrul Ilmi tersebut selalu menghadirkan para pentausiah dan guru-guru agama yang menyampaikan pesan keagamaan dan ilmu bermanfaat yang membuat kesejukan hati. Sebagaimana biasa, Guru Ahmad Mubarak memimpin pembacaan sholawat yang diikuti oleh para jamaah. Diiringi grup Maulid Bustanul Ilmi dari Desa Andaman II, lantunan dan pujian kepada Rasulullah terus menggema. Guru Ahmad Husnan mengatakan, fadilah bersolawat terutama di penghulu segala hari pada malam Jumat dan hari Jumat sangat besar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi. Guru Ahmad Husnan dalam tausiahnya mengupas tentang umur manusia. Dikatakannya, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang umurnya panjang, dan memanfaatkan umur sebaik-baiknya misalnya, hadir ke majelis ilmu atau melakukan kebaikan-kebaikan lainnya yang bermanfaat bagi orang lain, itulah orang yang baik di sisi Allah dan Rasul-Nya. Ada 4 perkara nantinya yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. 4 hal itu yakni, umurnya, untuk apakah ia habiskan, jasadnya, untuk apakah ia gunakan, ilmunya, apakah telah ia amalkan, dan hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Ya ayyuhan nasu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Intinya mudah-mudahan kumpulan kita ini sebagaimana doanya Muhammad Imam Al-Busiri, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Mudah-mudahan kumpulan kita ini kumpulan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan mudah-mudahan perpisahan kita nanti di sini Allah Subhanahu wa taala mengkifarah, mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan semua hajat kita semua di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini adalah malam Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin. Malam penghulunya hari dan hari rayanya orang Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita dikumpulkan di tempat ini dengan semata-mata menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan semata-mata mencari cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tadi sudah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aksiru minas salati alaihi, khususan lailatul Jum'at wa yaumaha. Faman kana lahu kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak oleh kalian bersalawat atasku, khususnya malam Jumat. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bersalawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
khususnya malam Jumat, siang Jumat diperbanyak daripada malam dan siang yang lainnya, orang itu mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat, pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang semangat tadi mendapat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah, kita sebagai bangsa Indonesia sangat kaya dengan bermacam-macam ragam. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa menghitung umur sampean semuanya itu dengan banyak hitungan. Dengan tahun Hijriah bisa, dengan tahun Masehi bisa. Sini ada orang Jawa. Dengan tahun Jawa bisa. Sini ada orang Tionghoa. Wanciahong. Semuanya bisa, tidak masalah bagi kita menghitung daripada umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagai syukur kita kepada Allah yang telah memberikan umur kepada kita. Yang bagus itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya panjang, dapat dia menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dia hadir ke majelis, dia hadir yasinan, dia hadir maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan-kebaikan, digunakannya umurnya. Itulah orang-orang yang baik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan kita yang panjang umur bisa menggunakan umur kita sebaik-baiknya. Amin. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Itu umur. Alhamdulillah awak berusaha membawa untuk kebaikan, jalan untuk kebaikan. Karena nanti ditanya umur kita dihabiskan untuk di mana? Pun kada bisa mendengar ayat Quran, kada bisa mendengar pujian kepada Rasulullah, bagaimana anak cucu kita bisa mendapatkan hidayah daripada Allah? Kan banyak ceritanya di kitab tuh, orang perampok, orang mabuk, orang suka perempuan yang mereka itu insaf karena mereka itu mendengar daripada ayat-ayat Al-Quran, khususnya zikir. Berbanyak oleh kalian zikrullah. Ada kan hadis Nabi, zikrullah tuhmadul amradul batinah. Orang banyak menyebut Allah, zikir itu akan mengobati penyakit dalam hati. Apabila orang suka ingat dengan Allah, zikir, maka Allah akan menghilangkan penyakit hatinya. Orang menyuruh supaya hati kita tentram. Untuk apa tadi? Sanggup di akhirat. Untuk sanggup kita. Jadi orang yang memuji Rasulullah tadi, abadan laisa yudham, selamanya sampai hari kiamat, sampai mati, ada bakalan macam-macam sakit hati, sumpah, pusing, bakal lahir anak bini, bakal lahir anak buah. Ini kada bisa memuji Rasulullah. Kayak hendak nyaman hidup, ada bakalan hidup nyaman. Jadi orang tadi nak selawat-selawat tuh nah memuji Rasulullah nah. Mungkin ini door pressnya di muka sih dapat mesin cuci nah. Engkau ada ulun, nah ulun kimisian, lain duit sih. Mana karena di ulun mau bariakan, lawan bini ulun. Kawak kali. Tersambung lagi. Ya, dia sebutin hadis Rasulullah tadi, kita bisa nomor kemana menghabiskan. Wa an af'alihi
fa'ala, dan apa-apa yang dikerjakannya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikam apa? Ikam apa? Ditakuni. Jadi tadi kerjaan kita di mana kita bekerja itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari Allah. Kemudian daripada hartanya, min aina tasabahu wa mimman anfaqahu, ikam bagawi apa. Jadi kita kerjaan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengerjakan yang tidak bagus, bagaimana kita menjawab tentang pekerjaan kita? Dan mungkin kita menjawab ini mendustai Allah. Kalau anak buah mendustai bos bisa. Nang ini mendustai ini bisa di dunia. Kami kerjakan pada hendak. Kami berusaha pada hendak. Kami jujur pada curang. Itu di dunia. Kan ada di Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya kada? Al-yawma, pada hari nantinya bersaksi tangan mereka, kaki mereka, apa yang mereka kerjakan. Ya Allah, ulun pernah ke majlis P3 di mana? Di ujung Parak Banjar. Bujur kada? Bujur ya Allah, hajar kakinya. Ulun berjalan. Guru Mubarak nang memaulitannya. Habib Anis nah berdoanya. Tahu guru siapa kan yang ceramahnya itu tuh? Tidak tahu. Kaki dan tangan kita berbicara. Jadi kita tidak bisa mengelak lagi. Semuanya bicara. Aku yang memegang, aku yang berjalan, mata aku yang melihat, telinga aku yang mendengar, mulut aku yang memakan, perut aku yang menampung. Itu di dalam kehidupan kita. Terakhir, mas terakhirnya habis sama. Wa an jismihi bima ablah. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jisim yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nyaman kita ini. Tapi tanggung jawabkannya kepada Allah. Ikam tuh jasad, jisim kan tubuh kam yang baik itu kemana ikan ablah itu campakkan di bawah. Pimpin tangannya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya mudah-mudahan kita selalu dapat hidayah Allah. Membawa jasad kita nenek kepada kebaikan. Ada majelis datang. Kalau kita menggunakan nantinya kita akan selamat ditanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menakuni laki datang di mana? Laki takutan. Kita ini takutan lawan manusia. Bisa aja laki takutan lawan bini, bini takutan lawan laki, lawan Tuhan kada takutan. Lawan Tuhan lagi aja takutan. Dan manusia itu ada apa? Ini kada terbalik, manusia terbalik. Lawan bini takutan benar. Mana mana? Anu mamanya takutan. Ada nang bini takutan barang laki. Kalau tinggalkan. Jangan takutan. Kalau kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, tidak bakalan kita akan sakit hati. Tuh kuncinya. Jangan meninggalkan sembah. Ya, jangan meninggalkan puasa. Untuk itu, Guru Ahmad Husnan mendoakan semoga kita semua bisa memanfaatkan umur sebaik-baiknya,
sehingga menjadi orang yang selalu ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhindar dari orang yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasa, acara tersebut juga dirangkai dengan pembacaan tahlil dan doa yang dipimpin oleh Habib Muhammad Anis Balgaits Ba'alawi serta ditutup dengan pengundian door prize, undian akikah, serta hadiah lainnya. Untuk pemenang hadiah utama berupa kulkas diraih oleh Eni, warga Alalak, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola. Kemudian untuk pemenang undian akikah Jubaidah asal Desa Danda Jaya, Edgar Malik Diantara dari Murung Keramat, Alif Maulana asal Desa Rai 3, dan Hartati asal Tamban, Siti Hadijah dari Sungai Lumbah. Sementara untuk pemenang hadiah kipas angin didapat oleh Siti Hadijah asal Tamban, dan Kasrianto asal Danda Jaya. Sementara untuk hadiah rice cooker yakni Nita Purnama asal Sungai Pitung, dan Sarah asal Beringin. Tim Liputan, Teladan News.